Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Menjelang Piala AFF 2024, Vietnam menunjukkan keseriusan yang luar biasa dengan menggelar pemusatan latihan intensif di Korea Selatan. Hasilnya, The Golden Sword sukses meraih 3 kemenangan di laga uji coba melawan tim-tim dari berbagai kasta di negeri Ginseng. Catatan ini tentu saja menjadi sinyal kuat bahwa Vietnam tidak main-main dalam mempersiapkan diri. Sang pelatih, Kim Sang-sik pun semakin optimis melihat perkembangan para pemainnya. Optimisme ini memperkuat tekad Vietnam untuk kembali merebut gelar juara Piala AFF kali ini. Namun meski percaya diri dengan persiapan matang mereka, Vietnam ternyata diam-diam tetap menganggap Indonesia sebagai salah satu rival terberat di grup B. Pertemuan dengan timnas Garuda membuat mereka harus ekstra hati-hati. Ada kekhawatiran besar di balik keyakinan mereka terhadap skuad merah putih. Lantas apa yang sebenarnya membuat Vietnam begitu waspada terhadap Indonesia? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Berbicara tentang sepak bola Asia Tenggara, pastinya nama Vietnam tidak akan ketinggalan. Tim berjuluk The Golden Stars Warriors ini udah lama jadi raksasa di kawasan ASEAN. Mereka dikenal punya gaya permainan yang solid, terorganisir, dan tentunya sering jadi momok menakutkan buat negara-negara lain, termasuk Indonesia. Vietnam memang sering tampil konsisten di berbagai ajang internasional. Ini jugalah yang akhirnya membuat mereka jadi salah satu negara yang paling disegani. Salah satu masa kejayaan Vietnam yang paling terlihat adalah waktu mereka ditangani pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo. Selama Park jadi nahkoda, Vietnam berhasil memborong banyak gelar bergengsi seperti juara Piala AFF 2018 dan 2 medali emas SEA Games di 2019 dan 2021. Dilihat dari mentalitas dan cara bermain mereka, Vietnam memang jelas sudah berada di level yang berbeda dengan kebanyakan negara ASEAN lainnya. Setelah Park Hang-seo pergi, banyak yang sempat skeptis soal masa depan timnas ini. Tapi nyatanya, Vietnam tetap tidak kehilangan sinarnya. Di bawah pelatih baru Kim Sang-sik, mereka membuktikan kalau kualitas mereka tidak bergantung pada satu orang pelatih saja. Seperti yang terlihat pada persiapan mereka untuk Piala AFF 2024. 3 kemenangan di laga uji coba di Korea Selatan jadi bukti kalau tim ini masih berbahaya. Hasil 3 kemenangan beruntun tentunya membuat Kim Sang-sik jadi sangat optimis terhadap performa timnya. Menurutnya semakin banyak pertandingan yang mereka mainkan, mereka semakin berkembang juga kemampuan para pemainnya. Semakin banyak kami bermain, semakin baik juga keterampilan para pemain. Dari setiap pertandingan dan saat latihan, kami sudah melihat banyak kesempurnaan dari para pemain. Mereka semuanya bersemangat, punya kemauan yang kuat dan tekad tinggi, ujar Kim dikutip dari CNN Indonesia. Menjelang Piala AFF, Vietnam kali ini kelihatan sangat serius buat jadi juara. Langkah mereka beda dari tim lain karena mereka memilih fokus latihan di Korea Selatan. Ini langkah yang berani mengingat tim-tim lain sibuk memanfaatkan agenda FIFA Matchday untuk uji coba. Tapi untuk Vietnam, latihan intensif di negeri Ginseng dianggap lebih penting buat membangun kekuatan tim. Pemusatan latihan ini jadi bukti kalau Vietnam benar-benar all out. Mereka rela mengorbankan FIFA Matchday demi persiapan yang matang. Langkah ini juga menunjukkan bagaimana Vietnam tidak mau setengah-setengah dalam mengejar target. Fokus mereka jelas juara Piala AFF. Bahkan Kim Sang-sik sendiri sudah menetapkan target pribadinya, yaitu membawa Vietnam ke partai final. Target tim Vietnam dan saya pribadi adalah lolos ke final. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami harus fokus ke setiap pertandingan. Raih kemenangan setiap pertandingan untuk mencapai final, ujar Kim dikutip dari CNN Indonesia. Menurut Kim, kunci utama dalam kesuksesan adalah konsistensi. Setiap pertandingan harus jadi peluang untuk menang dan mereka tidak akan menyisakan ruang untuk lengah. Vietnam tahu kalau kompetisi ini tidak akan mudah, apalagi mengingat banyak tim yang juga kuat seperti Indonesia dan Thailand.
Tapi dengan strategi yang baik dan terarah, mereka percaya bisa mewujudkan mimpi tersebut. Semangat ini tidak cuma datang dari pelatihnya saja, tapi juga dari para pemainnya. Selama latihan di Korea Selatan, mereka terlihat antusias dan punya tekad yang besar. Kalau Vietnam terus konsisten seperti ini, bukan tidak mungkin mereka akan jadi ancaman serius di Piala AFF 2024. Meski latihan mereka sudah maksimal, Vietnam tentunya tetap tidak bisa bersantai-santai. Apalagi mengingat mereka akan satu grup dengan Indonesia di grup B. Pertemuan ini akan membuat mereka harus ekstra hati-hati karena Indonesia juga datang dengan skuad yang semakin solid. Beberapa pemain muda berbakat Indonesia bahkan jadi sorotan media Vietnam. Salah satu nama yang membuat Vietnam waspada adalah Marcelino Ferdinand. Pemain muda ini disebut The Tau 247 sebagai salah satu anak ajaib sepak bola Indonesia. Performanya yang impresif di kualifikasi Piala Dunia, terutama waktu cetak 2 gol lawan Arab Saudi, membuat namanya jadi perbincangan. Media Vietnam juga menilai Marcelino bakal jadi ancaman serius buat mereka. Marcelino dikenal sebagai anak ajaib sepak bola Indonesia. Meski berusia 20 tahun, Marcelino kerap diberi kesempatan oleh Sintayong. Baru-baru ini di kualifikasi Piala Dunia, Marcelino bersinar terang dengan sepasang gol melawan Arab Saudi. Tulis The Tau 247 dikutip dari detik.com. Selain Marcelino, ternyata ada juga Pratama Arhan yang tentunya sudah tidak asing lagi buat Vietnam. Pemain yang satu ini dikenal dengan lemparan jauhnya yang sering jadi senjata mematikan. Vietnam sendiri pernah merasakan efek lemparan Arhan waktu kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain muda berbakat seperti ini, tidak heran kalau Vietnam jadi ekstra waspada menghadapi timnas Garuda. Meski begitu, Vietnam tetap tidak mau kehilangan fokus. Mereka tahu bahwa Indonesia bukan satu-satunya lawan kuat yang harus dihadapi. Tapi dengan perhatian khusus ke pemain-pemain kunci seperti Marcelino dan Arhan, Vietnam berharap bisa meminimalisir resiko dan tetap tampil maksimal. Dari rangkaian persiapan mereka, jelas sekali kalau Vietnam benar-benar serius kali ini. Mulai dari pemusatan latihan di Korea Selatan sampai strategi matang dari Kim Sam-sik. Semuanya menunjukkan kalau The Golden Source tidak main-main buat jadi juara. Mereka siap bertarung sampai akhir demi membawa pulang trofi Piala AFF. Meski mereka mewaspadai timnas Indonesia, hal ini tentunya tidak lantas membuat mental mereka jadi ciut. Vietnam tetap percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Target mereka sudah jelas, lolos ke final dan kalau bisa keluar sebagai juara. Kim Sam-sik juga sangat yakin dengan timnya dan itu jadi modal penting buat mereka. Buat timnas Indonesia sendiri, ini justru jadi tantangan sekaligus peluang. Ketika lawan seperti Vietnam menganggap kita sebagai ancaman, itu artinya kita harus tetap menjaga performa. Jangan sampai jumawa dan malah jadi lengah. Sebaliknya, ini waktu yang tepat buat kita terus mengamati perkembangan Vietnam dan memastikan strategi kita tetap efektif. Piala AFF 2024 bakal jadi ajang pembuktian bukan cuma buat Vietnam, tapi juga buat Indonesia. Siapa yang lebih siap, dialah yang bakal keluar sebagai pemenang. Kita sebagai pendukung timnas Garuda harus terus mendukung dan percaya kalau Indonesia juga bisa menggapai gelar juara. Football Lovers, demikianlah pembahasan singkat mengenai strategi Vietnam dan penyebab ketakutan mereka terhadap Indonesia. Setelah melihat ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Vietnam akan jadi lawan terberat Indonesia di grup B? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.